Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ajir Gunawan. Saya dari kelas 12-6A-17 dan saya dari kelompok AHRY atau Azhar, Hari, Rizky, dan Yosef. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai bahayanya teknologi informasi saat ini bagi seluruh umat manusia yang sebenarnya tidak kita sadari sampai saat ini. Dan seperti kalian tahu, teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sampai saat ini. Seolah-olah sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Yang bisa kita ketahui bahwasannya ada istilah seperti sandang, papan, dan pangan. Mungkin untuk zaman milenial sekarang akan ditambah dengan casan. Seperti itu. Dan seolah sudah menjadi jantung bagi kehidupan manusia saat ini, teknologi menjelma menjadi sesuatu yang sangat masif bagi umat manusia saat ini. Dan tahukah Anda bahwa komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 yang ditemukan oleh ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Gue juga bisa bilang Babbage atau Babbage gitu. Mulanya, Charles bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin yang bertenaga yang dapat menghitung tabel angka. Dan inilah yang menjadi awal lahirnya sebagaimana kita ketahui, lahirnya komputer pertama kali di dunia. Namun, seperti yang kita ketahui, adanya komputer, ada juga internet yang menjadi penunjang bagi teknologi saat ini. Dan pertama kali internet diciptakan oleh ARPANET atau bisa dibilang US ARPANET Advanced Research Project Agency. Yaitu digunakan untuk kepentingan militer pada saat itu. Yang dimana pada awalnya digunakan hanya untuk kebutuhan militer saja, namun menjadi berkembang hingga sekarang. Dan seperti yang kita ketahui, informasi pada era saat ini sangatlah mudah kita dapatkan oleh hadirnya internet dan komputer pada saat ini. Dan perangkat teknologi saat ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang kita inginkan, sampai yang sebenarnya informasi tersebut tidak seharusnya kita dapatkan. Selain manfaat yang begitu banyak dari adanya informasi saat ini yang bisa kita dapatkan di berbagai macam media yang kita inginkan, dan tanpa kita sadari, berbagai macam bahaya mengintai kita setiap hari. Dan salah satunya adalah data forgery atau pemalsuan data. Data forgery adalah tindakan pemalsuan data atau dokumen yang sangat penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet, di mana bentuk data tersebut sangatlah beragam. Ada yang berbentuk KTP, akta kelahiran, ada yang berbentuk NPWP, dan masih banyak hal lainnya. Dan seperti yang kita ketahui, bahwasannya data forgery itu disimpan ke dalam internet, di mana internet sebagai pusat informasi dunia saat ini, kita bisa mengaksesnya dengan berbagai macam kode atau berbagai macam akses yang bisa kita tembus di sana. Dan selanjutnya, ini juga menjadi hal yang sangat mengerikan bagi masyarakat. Bahwasannya masyarakat di berbagai kalangan menjadi risih tentang hal ini. Dan mungkin saja untuk tindak kejahatan seperti ini akan membuat suatu perusahaan menjadi bangkrut. Apalagi perusahaan-perusahaan startup yang dimana notabene-nya mereka menyimpan data-data tersebut hanya di beberapa tempat saja. Tidak seperti yang kita ketahui seperti Google yang memiliki berbagai macam cadangan backup. Startup di Indonesia yang meskipun dalam tanda kutip mereka sudah berjenis unicorn, tapi penyimpanan data mereka masih sangat berbahaya. Dan itu hanya satu dari berbagai macam kegiatan kejahatan yang bisa kita lihat pada saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Setiaji. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan untuk menjelaskan materi mengenai data forgery. Akan tetapi sebelum lanjut ke membahas tema mengenai data forgery, ada beberapa kejahatan mengenai cybercrime. Beberapa kejahatan diantaranya adalah unauthorized to access computer system, kemudian ada illegal contents, dan kemudian tentu saja ada data forgery, kemudian ada cracker, ada carding, kemudian ada cyber espionage, kemudian ada cyber sabotage and extortion. Dari masing-masing kejahatan tersebut, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai apa itu kejahatan-kejahatan internet yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada unauthorized access to computer system and service. Nah, bentuk kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan atau menyusup ke dalam suatu sistem secara tidak sah. Biasanya kejahatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dari sistem tersebut. Nah, untuk kejahatan ini meskipun banyak dan marak terjadi, tetapi banyak juga para pelaku yang hanya merasa
tertantang untuk mencoba memasuki suatu sistem dengan tingkat keamanan yang tinggi. Merupakan kejahatan dengan memasukkan data, informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis, kemudian melanggar hukum tentunya, dan mengganggu ketertiban umum. Nah, sebagai contohnya adalah pemuatan sesuatu berita bohong atau hoax, kemudian ada konten pornografi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada data forgery. Nah, untuk data forgery ini adalah suatu tindak kejahatan internet ya, yang dimana kejahatan tersebut pelaku memasukkan suatu data atau dokumen-dokumen yang tentunya sangat penting yang tersimpan secara scriptless melalui suatu internet. Nah, kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen misal seperti mungkin KTP atau identitas pribadi, kemudian e-commerce atau website atau banyak website gitu, yang pada akhirnya membuat pelaku terkecoh untuk mempercayai bahwa sistem tersebut adalah sistem yang asli, sehingga itu dapat merugikan korban dan malah menguntungkan para pelaku kejahatan data forgery tersebut. Kemudian ada cyber espionage. Nah, untuk kejahatan ini merupakan suatu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak yang lain. Dengan memasukkan suatu sistem komputer, pihak sasaran kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap suatu bisnis, dokumen atau data-data penting yang tersimpan pada suatu sistem yang terkomputerisasi. Oke, selanjutnya ada cyber sabotage and extortions. Nah, untuk kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan atau gangguan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan cyber yang melakukan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data atau program komputer dengan memasukkan suatu program jahat atau virus ke dalam komputer suatu korban. Nah, data yang dimasuki virus tersebut oleh para pelaku sehingga tidak dapat digunakan kembali atau data tersebut menjadi rusak dan sangat merugikan para korbannya tentunya. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem suatu jaringan komputer yang dimana telah disabotase tersebut. Nah, tentunya dengan bayaran tertentu, kejahatan ini sering disebut sebagai cyber teroris. Yang selanjutnya ada offense against intelligence property. Nah, kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, kejahatan ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan besar yang memiliki nama, dan para pelaku ini biasanya ketika akan memakan suatu korban, dia akan meniru suatu tampilan web misalkan. Nah, sehingga membuat para korbannya itu percaya bahwa tampilan web tersebut adalah official milik perusahaan tersebut, padahal itu adalah website palsu. Yang selanjutnya ada infringements of privacy. Nah, kejahatan ini ditunjukkan terhadap suatu informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi atau rahasia. Nah, kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir atau data pribadi yang terkomputerisasi. Nah, yang apabila data tersebut diketahui oleh pihak lain, maka dapat merugikan korban secara material ataupun imaterial sekalipun. Nah, data tersebut bisa berupa seperti mungkin nomor kartu kredit, nomor PIN, ATM, dan lain-lain. Sehingga itu sangat merugikan para korbannya. Kemudian untuk kejahatan cyber yang selanjutnya ada yang disebut sebagai cracking. Mungkin ini sudah tidak asing lagi di masyarakat, sudah mulai banyak mengenal mengenai cracking. Nah, untuk kejahatan ini merupakan suatu kejahatan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan dari suatu jaringan komputer, dan biasanya melakukan pencurian atau tindakan anarkis
kejahatan ini merupakan kejahatan cyber yang merupakan suatu tindakan merusak sistem keamanan suatu komputer. Dan biasanya cracking ini melakukan suatu pencurian atau tindakan anarkis terhadap suatu keamanan, sebegitu mereka mendapatkan suatu akses. Nah, biasanya kita sering salah menafsirkan ya antara hacker dan juga cracker, yang dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang mengprogram atau mungkin menganalisa atau mencari kelemahan suatu sistem lalu melaporkan sistem tersebut kepada si pemilik suatu sistem tersebut. Akan tetapi berbeda dengan cracking itu benar-benar murni merusak dan tentunya banyak menyebabkan hal-hal yang bersifat negatif. Yang terakhir ada carding. Nah, carding ini merupakan sebuah kejahatan teknologi atau cyber yang dilakukan melalui internet, yang dimana kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan suatu transaksi online menggunakan kartu kredit orang lain. Nah, tentunya hal ini akan sangat berbahaya dan sangat merugikan tentunya, karena dapat merugikan hal yang bersifatnya material maupun non material. Perkenalkan, nama saya Hari Nurdin dan saya akan melanjutkan ke data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak disadari oleh si pemilik data tersebut. Data forgery bisa digunakan dengan dua cara, yakni 1. Server side, sisi server. Yang dimaksud dengan server side adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan website yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Kedua, silent side atau sisi pengguna. Penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibanding dengan server side, karena si pelaku tidak perlu membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sesuai kedengarannya, dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet, karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-datanya di internet. Terdapat banyak sekali kasus data forgery yang terjadi di negeri kita Indonesia. Salah satunya adalah kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus ini dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan merupakan salah satu karyawan media online tunet.com yang bernama Stephen Haryanto yang terjadi pada tahun 2001. Lalu ada kasus sindikat pemalsuan dokumen administrasi kependudukan yang dilakukan oleh 6 pelaku, yang salah satunya adalah oknum PNS sindikat, yang salah satu pelakunya adalah oknum PNS. Sindikat ini sudah beroperasi selama 8 bulan. Modus membantu korban untuk mempercepat pembuatan dokumen kependudukan. Sindikat ini telah membuat ribuan dokumen admin duk palsu, mulai dari KTP, akta kelahiran, hingga kartu keluarga. Aku mengaku menerima imbalan sebesar 50.000 untuk setiap kali pembuatan KTP elektronik palsu. Selain berasal dari Banyuwangi, korban sindikat ini juga berasal dari Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Probolinggo. Selain memasukkan dokumen admin duk, pelaku juga melayani pembuatan akta cerai hingga ijazah palsu. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman selama 10 tahun penjara. Tentunya kasus-kasus yang telah saya sebutkan sudah sangat merugikan masyarakat, dan tentunya secara tidak langsung dinilai terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 22
huruf ABC, pasal 38 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pada pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi, berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi, dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi dengan memasukkan situs BCA yang dilakukan oleh Stephen secara ilegal dan tidak sah karena tidak memiliki hak atau izin untuk itu. Selain Stephen Haryanto juga dituduh melanggar pasal 38 bagian ke-11 Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik elektronik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Internal sendiri dipandang sebagai sebuah jasa telekomunikasi. Hal ini juga ditetapkan pada kasus ini, sebab apa yang dilakukan oleh Dhani juga menimbulkan gangguan fisik bagi situs milik KPU. Dilihat dari kasus Dhani Firmansyah, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, yaitu sebagai berikut. A. UU ITE nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2000. Undang-Undang ITE nomor 11 UU ITE nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransaksikan dan atau membuat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransaksikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. UU ITE nomor 11 pasal 30 ayat 3 tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan karena dari Firmansyah telah terbukti dia melakukan penghinaan, pencemaran nama baik partai-partai yang ada dalam situs KPU dengan cara mengganti-ganti nama partai tersebut. Tidak hanya itu, Dhani Firmansyah juga telah terbukti jelas bahwa dia melakukan penjebolan sistem keamanan pada situs KPU. Solusi pencegahan data forgery. Ciri-ciri umum dari data forgery seperti kasus email phishing adalah dengan memperhatikan dari subjek dan contohnya sebagai berikut. Verify your account, username, password, dan data lainnya. Jangan memberikan reaksi balik. Anda harus selalu ingat password jangan pernah diberikan kepada siapapun. Namun kalau Anda mendaftarkan akun di situs dan harus memverifikasinya dengan mengklik suatu URL, tentu tanpa meminta. Namun kalau Anda mendaftarkan akun di suatu situs dan harus memverifikasinya dengan mengklik suatu URL tertentu tanpa minta mengirimkan data macam-macam, lakukan saja karena itu mekanisme umum. If you don't respond within 48 hours, your account will be closed. Jika Anda tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka Anda lakukan action, maka akun Anda akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Tulisan di atas wajib Anda waspadai karena umumnya hanya propaganda agar pembaca semakin panik. Pay you customer. Karena email phishing biasanya targetnya menggunakan random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Tapi suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung. Jadi Anda harus waspada. Umumnya kebocoran nama karena kita aktif di milis atau forum komunitas tertentu. Selanjutnya, klik the link below to gain access to your account. Metode lain yang digunakan hacker yaitu dengan menampilkan URL, address atau alamat yang palsu. Walaupun wajah websitenya bisa jadi sangat menyerupai atau sama, tapi kalau dimintai registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif itu patut diwaspadai. Misalnya halaman login Yahoo Mail. Di sana Anda tidak disuruh memasukkan username dan password. Akan disuruh memasukkan username dan password email Anda untuk login. Ketika Anda mengklik tombol login, maka informasi username dan password Anda akan terkirim ke alamat pengirim email. Jadi email tersebut merupakan jebakan dan pengirim email yang tujuannya untuk mendapatkan password email Anda. Adapun solusi untuk mencegah terjadinya kejahatan ini diantaranya perlu adanya cyber law, yakni
hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. 2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. 3. Penyedia web-web yang menyimpan data-data paling diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. 4. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Halo, nama saya Yosef Septiana. Pada kesempatan kali ini, kalian sudah memaparkan materi dari bab-bab yang tadi sudah dijelaskan. Bahwasanya kita bisa menarik kesimpulan dari pemaparan tersebut, yaitu yang ada beberapa poin kesimpulan, yakni yang pertama, di balik canggihnya kemajuan teknologi di zaman sekarang, kehidupan sekarang kita saat ini berdampingan dengan zamannya era digitalisasi, di mana sesuatu hal bisa lebih mudah dengan teknologi internet, dan juga tanpa kita sadari berbagai macam-macam kejahatan dan tingkat kejahatan yang semakin meningkat. Salah satunya yaitu kejahatan data forgery atau pemalsuan data dalam dunia cybercrime. Dan kedua, kejahatan data forgery ini biasanya dilakukan untuk memalsukan juga mencuri data dan dokumen penting dan menguntungkan pada suatu instansi atau perusahaan, negara maupun swasta, dengan tanpa adanya izin kepada orang yang bersangkutan. Dan yang ketiga, data forgery sebagai salah satu bentuk ancaman serius bagi keamanan dan kerahasiaan data privasi seseorang yang mungkin bersifat sensitif. Salah satunya data hak akses untuk mengakses rekening bank, hak akses untuk mengakses suatu resep formula khusus, dan hak akses untuk suatu laboratorium. Yang kemungkinan hak akses tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan khusus atau demi meraup keuntungan khusus. Mungkin kesimpulan itu hanyalah beberapa kesimpulan dari pemaparan bab di atas. Mungkin rekan-rekan semua atau orang-orang di sekitar kita bisa lebih menyimpulkan bahwa angka kejahatan dari data forgery salah satunya yaitu bahwa macam kegiatan salah satunya data forgery begitu mengancam sekali kepada keamanan dan kerahasiaan data diri kita dan data privasi kita. Mungkin atas kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang memang sekarang sedang menikmati internet karena sekarang adalah zamannya digitalisasi. Beberapa saran yang saya bisa kemukakan yaitu yang pertama, lebih berhati-hati dan teliti saat akan mengakses suatu halaman yang membutuhkan hak akses untuk login, yaitu salah satunya username, email, atau nama pengguna. Dan yang kedua, password, yang tentunya password tersebut tidak gampang untuk ditiru dan tidak gampang untuk ditebak. Mungkin kalian lebih memasukkan karakter favorit kalian atau karakter yang mungkin orang lain tidak bisa menebaknya. Dan yang kedua, menggunakan fitur 2FA atau Two Factor Authentication, yakni suatu fitur yang memang ketika seseorang ingin mengakses hak login tersebut, mereka harus melakukan dua faktor yang mungkin fitur tersebut tidak ada pada seluruh halaman. Tapi ketika halaman tersebut mempunyai fitur tersebut, pakailah fitur tersebut agar data privasi kalian lebih aman. Yang ketiga, tidak sembarangan memberikan informasi atau data pribadi yang bersifat privasi kepada orang lain pada dunia nyata ataupun dunia maya, karena memang itu adalah kesalahan terbesar ketika kalian memberikan suatu informasi kepada orang lain, khususnya orang yang tidak dikenal. Dan tambahan juga, kalian tidak begitu saja memberikan informasi pribadi berupa nomor induk keluarga, nomor induk pegawai, nama, tanggal lahir kepada halaman yang memang mencurigakan atau memang halaman yang tidak logis. Yang keempat, update secara berkala username dan password Anda untuk mengakses suatu halaman. Misalkan mengganti secara sebulan sekali, seminggu sekali, dengan tidak terus-menerus menggunakan password tersebut. Dikarenakan secara kita tidak langsung, ketika kita mengakses dari device yang lain,
Mungkin kalian tidak sengaja menyimpan dan mungkin hak akses tersebut bisa dipakai di device tersebut. Dan kemungkinan besar juga orang tersebut bisa menggunakan sepenuhnya hak akses tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa adanya pertanggungjawaban. Mungkin saran tersebut bisa dipakai sebagai salah satu pencegahan agar kita tidak terjerat dalam kejahatan data forgery atau pencurian data. Seperti itu. Terima kasih atas kesimpulan dan sarannya. Semoga bermanfaat dan semoga juga kita semua terhindar dari kejahatan-kejahatan internet yang makin hari makin mengerikan.